Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Duratun Nasipah, NPM 4111200061 dari kelas 1B di 3TLM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS komputasi. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang sel darah dan jenisnya. Sebelum saya ke intinya, menjelaskan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian darah secara umum dan kegunaan darah secara umum. Darah adalah salah satu bagian terpenting dalam tubuh kita. Secara umum, darah berguna untuk mengangkut bahan atau zat makanan, oksigen, sisa-sisa metabolisme, dan hormon di dalam badan manusia. Selain itu, darah juga menjadi penjaga kadar asam basa dan pengontrol suhu tubuh. Apabila seseorang kekurangan darah, maka akan mudah si orang itu terserang penyakit. Bisa dipastikan tanpa darah, oksigen dan sari makanan akan sulit untuk dihantarkan dengan baik ke seluruh tubuh. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel darah, yang semuanya beredar di seluruh tubuh. Sel-sel darah ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, bisa kalian simak video berikut ini. Nah, langsung saja di sini saya mengambil judul sel darah. Sebelumnya saya mohon maaf karena merekam menggunakan HP dikarenakan ada kendala satu dan lain hal. Kita lanjut saja. Nah, di sini pertama-tama kita akan membahas tentang jenis-jenis sel darah. Jenis-jenis sel darah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sel darah merah atau juga yang sering disebut dengan eritrosit. Yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Yang ketiga yaitu keping darah atau trombosit. Next. Nah, bisa dilihat dari gambar ini, kalian bisa melihat perbedaan antara eritrosit, leukosit, dan trombosit. Leukosit adalah sel yang mempunyai berbagai macam inti, sedangkan eritrosit adalah sel yang tidak mempunyai inti yang permukaannya melekuk ke dalam atau seperti bikonkav. Di sini ditandai dengan eritrosit berwarna merah dan trombosit adalah sel yang paling kecil di antara leukosit dan eritrosit. Yang pertama yaitu sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit adalah sel darah yang paling banyak yang berada dalam tubuh. Eritrosit dibuat di sumsum tulang lewat proses yang disebut eritropoiesis. Warna merah karena adanya kandungan hemoglobin dalam sel ini juga menjadi penyebab darah manusia kenapa menjadi berwarna merah. Sel darah merah ini memiliki fungsi untuk mengangkut oksigen dan disebarkan ke seluruh tubuh. Dengan adanya sel darah merah yang cukup, maka oksigen yang dibutuhkan akan tercukupi. Dan jika sel darah merah dalam tubuh mengalami kekurangan, maka akan mengakibatkan anemia dan masih banyak lagi. Begitupun jika sel darah merah dalam tubuh melebihi batas normal, akan mengakibatkan penggumpalan darah dan kerusakan oksigen. Nah, berikut ciri-ciri sel darah merah. Yang pertama yaitu berwarna merah karena mengandung hemoglobin yang seperti saya katakan tadi. Yang kedua yaitu berbentuk bulat, pipih yang bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Yang ketiga yaitu tidak memiliki inti sel. Yang keempat, umur sel darah merah ini kurang lebih dari 120 hari. Kemudian, sel darah merah berjumlah 4-5 juta sel per mm kubik darah. Lalu, sel darah merah berdiameter 7-8 mikrometer dan tebalnya 1-2 mikrometer.
Kemudian yang terakhir yaitu sel darah merah bersifat elastis. Elastis di sini yaitu berarti sel darah merah ini mampu untuk menyebar dengan cepat dalam aliran darah hingga ke berbagai organ tubuh. Nah, kemudian yaitu sel darah putih. Sel darah putih ini atau leukosit berfungsi sebagai antibiotik yang akan melawan penyakit yang menyerang tubuh atau sering disebut juga dengan sistem kekebalan. Dalam keadaan normal, biasanya terdapat 4.000 sampai 10.000 sel per mm kubik. Nah, leukositosis adalah kondisi di mana tubuh memproduksi sel darah putih lebih banyak dari kadar normal. Contohnya, penyakit leukemia dan lain-lain. Selanjutnya yaitu leukopenia adalah kondisi rendahnya kadar sel darah putih dalam tubuh. Dalam hal ini, tubuh akan mudah terserang penyakit dan infeksi, misal infeksi darah, yaitu HIV atau AIDS. Penanganan leukopenia biasanya dengan transfusi darah atau transplantasi sumsum tulang. Bentuk dan sifat dari sel darah putih yaitu bentuknya bening, tidak berwarna, lebih besar dari eritrosit, dapat berubah dan bergerak dengan perantara, mempunyai bermacam-macam inti sel. Nah, sel darah putih terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu eosinofil, basofil, dan neutropil. Ciri-ciri dari eosinofil itu sendiri yaitu mengandung granula berwarna merah, berfungsi pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Dan ciri-ciri dari basofil yaitu mengandung granula berwarna biru, berfungsi pada reaksi alergi. Dan yang terakhir dari jenis granulosit ini yaitu neutrofil, disebut juga sel-sel PMN, berfungsi sebagai fagosit atau menyerang patogen. Nah, jenis sel darah putih yang kedua yaitu agranulosit. Agranulosit terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu limfosit, yang kedua yaitu monosit. Ciri-ciri dari limfosit yaitu terdiri atas dua jenis yaitu sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Yang kedua dari jenis agranulosit ini yaitu leukosit yang berukuran paling besar, berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan memberikan perlawanan imunologis atau kekebalan. Next. Selanjutnya yaitu keping darah atau sering juga kita sebut dengan istilah trombosit. Keping darah berasal dari suatu megakariosit, yaitu sel yang sangat besar dalam sumsum tulang belakang yang memecah menjadi trombosit. Keping darah atau trombosit ini berperan penting dalam proses pembekuan darah. Saat terjadi luka, trombosit akan menggumpal untuk menghentikan pendarahan. Setelah pendarahan berhenti, luka akan berangsur pulih dan sembuh. Jumlah trombosit normal dalam tubuh orang yang normal yaitu 150.000 sampai 400.000 sel per mm kubik. Bila seseorang tidak memiliki cukup trombosit di dalam darah, maka tubuh akan kesulitan untuk menghentikan perdarahan saat terjadi luka. Ini sering disebut dengan istilah trombositopenia. Begitupun bila seseorang memiliki jumlah trombosit yang terlalu tinggi dalam darah, akan mengakibatkan darah mudah membeku dan menggumpal, sehingga menyumbat pembuluh darah. Keping darah merupakan komponen darah yang terkecil dengan ciri memiliki bentuk cakram atau agak bulat, tidak berwarna, tidak memiliki inti. Tersusun atas substansi fosfolipid yang berfungsi sebagai faktor pembeku darah dan hemostatis. Keping darah memiliki sifat mudah pecah jika keluar dari pembuluh darah atau tersentuh oleh benda-benda yang permukaannya kasar. Trombosit atau keping darah ini memiliki masa hidup sekitar 8-10 hari. Nah, bagaimana sih cara mengetahui kadar sel dalam tubuh? Nah, yang pertama yaitu kalian datang ke dokter atau klinik rumah sakit
dan lain-lain. Kalian harus mendapatkan surat rujukan dari dokter. Kalian diperiksa apa aja, apa yang harus diperiksa. Lalu selanjutnya kalian datang ke laboratorium. Kalian datang ke laboratorium, terus di sana akan ada seorang laboran atau seorang analis kesehatan. Kalian tinggal berikan surat rujukan yang diberikan oleh dokter tadi ke laboran tersebut. Tinggal kalian tunggu, kemudian laboran akan mengambil sampel dari kalian, maupun itu berupa darah, urin, feses, dan lain-lain. Kemudian kalian tunggu hasil pemeriksaannya. Jika sudah keluar hasil pemeriksaannya, pergi ke dokter yang memberikan rujukan jika dirasa ada masalah yang serius pada hasil pemeriksaan tersebut. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Ajeng Durotun Nasipah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.